project Deepwater Horizon exploded. There was growing desperation along the U.S. Gulf Coast today. It's been called the worst environmental disaster in U.S. history. 42,000 210,000 gallons of oil. 2.1 million gallons a day. A geyser of oil that caught the government off guard and threw a spotlight on a company that Americans knew little about. In Washington today, protesters called for the U.S. government to get hostile with BP. Deepwater Horizon on fire. Miliaran dolar dialokasikan juga untuk melakukan restorasi. Tapi Teluk Meksiko diperkirakan bakal butuh masih banyak waktu lagi guys untuk bisa mulai pulih. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Gimana kabarnya guys? Masih excited kan ketemu aku di Historytelling? Dimana kita selalu membahas tentang sejarah-sejarah yang super gila. Jadi make sure kalian udah subscribe. Historytelling bencana kesalahan manusia terbesar, episode Deepwater Horizon, kasus tumpahan minyak terbesar dalam sejarah. Akhirnya kita membahas tentang Deepwater Horizon yang dari dulu sebenarnya aku pengen bahas bareng kalian. Kasus pertambangan yang luar biasa gila yang menyebabkan 3,2 juta barrel minyak jatuh ke laut. Nah, satu tong aja itu isinya 158 liter. Jadi kalau 3,2 juta tong berarti tumpahan minyaknya itu mencapai 505 juta liter minyak. Gila. Tragedi ini juga menyebabkan 65.000 penyu mati, yang mayoritas adalah penyu langka, 1.400 lumba-lumba terdampar, sampai populasi lumba-lumba di lokasi turun drastis, dan 800.000 burung laut mati. Karena bulu mereka terlapisi minyak, mereka jatuh dan tenggelam atau mati kedinginan. Tragedi ini juga difilmkan dengan judul yang sama, Deepwater Horizon, tahun 2016. Dan kalian bisa nonton di Netflix setelah nonton video ini kalau mau lihat seberapa gilanya. Tapi jujur nonton film itu bahasanya lumayan berat dan sulit dimengerti, makanya kita bahas duluan aja bareng-bareng. Jadi Deepwater Horizon adalah nama dari sebuah anjungan minyak. Anjungan adalah sebuah struktur besar di laut yang digunakan untuk mengebor dan mengeksplorasi cadangan minyak atau gas bumi yang berada di bawah dasar laut. Nah, anjungan Deepwater Horizon ini adalah anjungan yang spesial guys. Dibuat oleh perusahaan Korea Selatan, Hyundai Heavy Industry Shipyard, untuk sebuah perusahaan Amerika yang berpusat di Switzerland bernama Transocean. Tapi kemudian disewakan kepada BP, British Petroleum, perusahaan energi yang mengelola proyek eksplorasi minyak dan gas bumi asal Inggris. Balik lagi nih ke anjungan Deepwater Horizon. Nah, untuk menyewa anjungan Deepwater Horizon itu nggak murah sama sekali guys. Per harinya guys, 7,5 miliar per hari. Ya tapi Transocean menyewakannya dengan harga segitu karena dia tahu bahwa Deepwater Horizon ini adalah anjungan yang spesial. Kayak tadi aku bilang, Deepwater Horizon ini udah dilengkapi sama teknologi yang canggih banget. Ketika anjungan-anjungan lain masih menggunakan sistem manual, Deepwater Horizon itu udah menggunakan sistem mapping komputer canggih untuk mengolah data. Selain itu, bor yang digunakan sama Deepwater Horizon itu juga bukan bor ecek-ecek. Bornya sangat canggih, sangat modern, sangat besar, dan bisa mencapai laut dalam. Juga bisa menahan tekanan air laut mencapai 100.000 kilopascal. Di tahun 2007, bahkan anjungan Deepwater Horizon itu dinobatkan sebagai anjungan minyak terkuat di dunia karena mampu mendeteksi minyak dan juga mengebor di titik-titik yang sebelumnya belum pernah terjamah guys. Dan sebagai perusahaan migas, British Petroleum, BP, itu sudah mendapatkan keuntungan miliaran dolar setiap tahunnya dengan menyewa Deepwater Horizon. Bahkan di tahun 2009 dikatakan bahwa keuntungan bersih mereka itu mencapai 17 miliar dolar atau sekitar 176,6 miliar rupiah. Makanya apalah biaya sewa 7,5 miliar tadi. Setidaknya selama disewa sama BP, Deepwater Horizon itu berhasil mengerjakan dan juga menemukan 2 titik baru guys. 2 ladang minyak yang sangat profitable, sangat menguntungkan. Mereka berhasil mengerjakan Atlantis, 209 kilo dari pantai Louisiana, dan ladang minyak Thunder Horse, 241 kilo selatan New Orleans. Kemudian mereka berhasil menemukan titik ladang minyak Cascada di Keathley Canyon, Teluk Meksiko, yang ternyata mengandung 3 miliar barrel minyak bumi dan membuat British Petroleum tuh untung sangat banyak. Dan di September tahun 2009, Deepwater Horizon juga menemukan titik ladang minyak Tiber di Keathley Canyon yang merupakan sumur minyak terdalam di dunia dengan kedalaman vertikal 10.683 meter guys, setara dengan tingginya Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Jadi bayangin guys, setinggi Gunung Everest tapi di bawah laut.
Nah tentunya proyek ladang minyak Tiber ini adalah proyek yang sangat-sangat ambisius. Tapi di waktu yang sama, BP memiliki satu fokus lainnya yang akan mereka eksekusi terlebih dahulu untuk melakukan pengeboran di sebuah sumur yang bernama Macondo Well. Macondo ya, pakai A. Sudah dibeli tuh hak pengeboran di Macondo Well sama BP, dan target mereka adalah untuk mengebor Macondo Well sedalam 5,6 km di bawah permukaan laut. Mereka percaya bahwa di titik ini ada minyak dan gas alam yang sangat besar dan bisa melipat gandakan lagi keuntungan mereka dari yang sebelum-sebelumnya. Apalah 176 miliar kalau titik ini bisa menghasilkan bahkan lebih banyak lagi. Logic. Nah, untuk proses pengeborannya, tentunya BP masih bekerja sama-sama Transocean yang mengendalikan anjungan mereka di Deepwater Horizon dan beberapa perusahaan lain, termasuk salah satunya ada Halliburton. Halliburton ini bertanggung jawab untuk proses penyemenan sumur dengan beton. Akhirnya karena percaya bahwa titik ini akan menghasilkan huang dan hasil yang luar biasa, dimulailah pengeboran sumur minyak Macondo Well pada Oktober tahun 2009 menggunakan anjungan yang bernama Transocean Marianas. Juga sama-sama punya Transocean, tapi ini anjungan yang berbeda sama Deepwater Horizon. Sayangnya baru proyeknya jalan sebulan pada November tahun 2009, sebuah badai tropis yang sangat kuat bernama badai Ida itu terjadi di sekitar sumur. Dan karena badai itu, Transocean Marianas rusak guys, dan harus menjalani perbaikan. Akhirnya BP berembuk dong sama Transocean, bilang bahwa enggak, tapi kami pingin banget nih sama titik ini. Pengeboran sumur Macondo Well ini harus tetap dilakukan. Gimana kalau kita pakai aja anjungan lainnya? Itu si Deepwater Horizon. Anjungan terbaik yang kita sewa, bawa aja ke Macondo. Nah, anjungan Deepwater Horizon ini emang anjungan favoritnya BP. Bahkan udah mereka sewa selama 11 tahun. Kontraknya itu udah diperpanjang beberapa kali. Di tahun 2004, 2005, kemudian 2010. Sekalian untuk digunakan pada Macondo Well. Nah, karena pengeboran sumur Macondo itu dimulai di Oktober tahun 2009, ketahan gara-gara badai, ganti anjungan pula, dan baru bisa dimulai lagi di Februari 2010. Bisa dibilang bahwa proyek ini tertunda cukup lama, beberapa bulan. Dan seperti yang tadi kita bahas ya guys, penyewaan anjungan-anjungan ini tuh gak murah. Seharinya bisa mencapai 7,5 miliar. Akhirnya BP mendorong para pekerja untuk melakukan proses pengeboran yang tertunda. Tapi ternyata penundaan dari pengeboran Macondo Well atau sumur Macondo ini bukan cuman karena badai yang terjadi. Karena ternyata ladang minyaknya sendiri itu lumayan susah guys untuk diakses. Beberapa kali di dalam sumur itu terjadi kicks, aliran gas atau minyak yang tiba-tiba naik ke permukaan. Ibaratnya kayak botol soda yang kalian kocok, kan ada gelembung-gelembung yang mendesak keluar, dan gelembung-gelembung itu adalah minyak atau gas yang berusaha naik ke permukaan. Dan gak hanya itu, kalau kalian inget di episode lumpur lapindo, kita sempat bahas bahwa untuk ngebor ke dalam bumi dibutuhkan juga lumpur buatan untuk menahan tekanan dari dalam bumi. Nah, dalam kasusnya Macondo Well, lumpur-lumpur buatan yang udah dimasukin itu banyak yang hilang masuk ke retakan geologis di dasar laut. Nah, kehilangan lumpur seperti itu sebenarnya adalah tanda serius bahwa struktur sumur yang dibuat itu tidak stabil. Nah, di Maret tahun 2010 ada masalah yang semakin serius. Salah satu alat terpenting di anjungan itu namanya BOP, Blowout Preventer. BOP ini adalah katup raksasa di dasar laut yang fungsinya itu kayak pintu darurat. Harus bisa menutup rapat untuk mencegah semburan tidak terkendali kalau aja ada minyak atau gas yang bocor. Nah, ternyata nih segel-segel BOP yang digunakan pada saat itu katanya mulai melemah, membuat sistemnya mulai bocor. Bahkan ada laporan yang bilang bahwa BOP-nya itu katanya sebenarnya di bulan yang sama itu udah rusak karena kecelakaan kecil, tapi tidak diperbaiki secara serius. Sekitar pertengahan April 2010, pengeboran sumur Macondo itu sudah 5 minggu telat guys dari schedule. Targetnya mestinya udah selesai di tanggal 8 Maret, tapi April datang dan ini masih belum selesai juga. Dan ini membuat BP panik, karena menyewa di Deepwater Horizon itu nggak murah. Jadi BP mulai mendesak semua orang untuk menyelesaikan proyek ini. Ayo dong, dimulai pengeborannya. Kapan nih kita mulai pengeboran? Boncos juga kalau nggak mulai-mulai. Sama seperti kita bahas di episode lumpur lapindo, untuk ngebor sumur itu dibutuhkan juga casing baja sebagai pelindung agar tekanan bumi tidak keluar. Katanya nih, untuk menghemat biaya yang menurut mereka sudah digelontorkan dan belum menghasilkan, BP memilih desain casing baja yang lebih murah guys. Casing baja lapisan tunggal. Padahal yang dibutuhkan adalah lapisan ganda. Tapi kalau misalkan mau pakai lapisan ganda, itu bakal lebih mahal pertama, dan yang kedua, lebih lama untuk diinstal, untuk dipasang. Gak hanya itu, ada satu alat penting lainnya namanya centralizer. Fungsinya untuk menjaga casing bajanya tetap stabil di tengah sumur. Tapi katanya lagi-lagi nih BP mengurangi
mengurangi jumlah centralizernya untuk menghemat biaya. Mereka hanya menggunakan 6 centralizer, padahal dari hasil perhitungan nih, sumur Macondo itu butuh 21 setidaknya. Pagi 20 April tahun 2010 itu adalah sebuah hari perayaan di Deepwater Horizon. Para pejabat British Petroleum BP itu langsung datang ke anjungan Deepwater Horizon untuk merayakan pencapaian mereka bersama Transocean 7 tahun proyek tanpa insiden besar. Bahkan ada 2 pejabat besar BP, Robert Kaluza sama Donald Vidrin, itu yang langsung datang guys untuk menyerahkan penghargaan kepada Jimmy Harrell sebagai rig supervisor. Di hari itu, walaupun di depan mayoritas pekerja kelihatannya baik-baik aja, mereka lagi selebrasi, di balik layar terjadi perdebatan sengit apakah pengeboran itu udah siap untuk dilakukan di sumur Macondo. Akhirnya supervisor Transocean dan pejabat-pejabat BP mencapai kesepakatan bahwa mereka akan melakukan tes terlebih dahulu. Pada jam 17.00 jam 5 sore, para kru tuh memulai tes tekanan negatif. Tes ini untuk ngecek apakah cement barrier atau beton pembatas di dasar sumur yang dibuat sama Halliburton sudah cukup kuat untuk menahan tekanan gas dan minyak. Nah, tapi ketika tesnya dilakukan, ternyata hasilnya menunjukkan anomali, sesuatu yang aneh, bukan tung-tung-tung sahur. Tekanan di pipa pengeboran pada saat itu menunjukkan 1400 PSI. Padahal kalau misalkan betonnya benar-benar kuat, tekanannya itu mestinya ada di 0. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa pekerjaannya kru-kru Halliburton itu nggak benar. Mana lagi pihak Transocean pada saat itu kaget begitu tahu bahwa ternyata tim Halliburton atau kru-kru Halliburton itu udah disuruh pulang sama British Petroleum. Dan masih di hari itu, BP merasa bahwa hasil yang tadi itu tidak menunjukkan indikasi bahaya. Mereka masih memprioritaskan untuk melakukan pengeboran pada hari itu. Pihak BP terus mendorong, mereka bilang oke, sekarang kita tes negatif aja. Dan sore itu dilakukanlah tes tekanan negatif, yang hasilnya lagi-lagi membingungkan, karena kali ini tekanannya berhasil tengger di 0 PSI. Walaupun kecurigaan dari tes sebelumnya masih belum diproses, hasil dari tes tekanan negatif yang oke itu membuat pihak BP jadi pede dan yakin bahwa pengeboran itu sudah siap dilakukan. Selain itu, di buru-buru ini BP juga membuat keputusan yang lebih gila lagi guys. Mereka memerintahkan kru untuk mengganti lumpur pengeboran buatan untuk menahan tekanan di bawah air dengan air laut biar cepat dan efisien. Walaupun krunya udah protes bilang enggak ini bahaya banget, tapi balik lagi klien adalah raja. Akhirnya digantilah lumpur buatan itu dengan air laut. Jadi kebayang nggak guys, kalau misalkan lumpur buatannya itu dibutuhkan untuk menahan dengan volume yang lebih berat, pasti tentunya kan volume lumpur itu lebih padat, lebih berat, dan udah sesuai sama apa yang di bawah dasar laut menekan untuk keluar. Ini malah yang mestinya nahan diganti sama volume yang lebih rendah, air. Ibarat kita mau nahan adik kita yang seumuran di lantai, tadinya pakai tubuh kita ganti jadi bantal atau kapas. Jam 20.00 jam 8 malam, akhirnya dilakukanlah operasi displacement tersebut, menggantikan lumpur pengeboran buatan drilling mud yang ada di dalam pipa casing sumur dengan air laut. Dan ini biasanya dilakukan sebagai tahap akhir pengeboran. Sementara di kasusnya Deepwater Horizon ini, proses ini dilakukan terlalu dini sebelum sumurnya aman. Walaupun sumurnya katanya udah disemen tuh sama Halliburton, belum dilakukan lagi uji tekanan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sumurnya aman. Nah, drilling mud atau lumpur pengeboran yang ditarik, yang dikeluarkan, itu ditaruh di sebuah kapal penampung bernama Damon B. Bankston. Tapi sekitar 50 menit kemudian, jam 20.51, sumur menjadi underbalanced. Tekanan dari dalam bumi itu lebih besar daripada tekanan di atas. Dan ini membuat gas atau minyak dalam bumi masuk ke dalam jalur pengeboran secara tidak terkendali. Tapi pada saat itu, kru belum ada yang sadar, karena terjadinya ya di dasar laut. 10 menit kemudian, tekanan di pipa pengeboran naik dari 1250 PSI menjadi 1350 PSI. Padahal popanya berjalan dengan konstan. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi influx. Gas sama minyak udah masuk ke dalam sumur dan mendorong lumpur buat keluar dari pompa. 7 menit kemudian, para kru menganggap bahwa prosesi displacement telah selesai dan pompanya tuh sengaja dimatiin biar bisa dilakukan pengecekan untuk memastikan lumpur pengeboran itu udah aman dibuang ke laut. Tanpa mereka tahu, tekanan di dalam pipa itu menjadi sangat tinggi, tanda jelas bahwa telah terjadi influx. Mike Williams, kepala teknisi, itu udah bilang, tapi manajemen BP mengabaikannya dan bilang bahwa enggak, malam ini kita lanjut. Jam 21.31 guys, campuran minyak, gas, dan juga air laut terdorong naik dari dalam sumur dan mulai membanjiri lantai anjungan. Jadi udah sampai ke atas.
Semburan ini jelas-jelas menunjukkan bahwa something was definitely wrong, ada sesuatu yang benar-benar salah, dan bahwa ini pasti terdorongnya juga dengan gas metana. Berarti sumur di bawah itu sudah kehilangan kendali. Di dalam kepanikan jam 21.43, para insinyur semua buru-buru mencoba untuk menutup BOP, blowout preventer tadi, si pintu darurat, untuk menghentikan aliran gas atau minyak ke Anjungan. Tapi ternyata bener, BOP-nya sudah bocor, sistem hidroliknya rusak, dan BOP-nya tidak bisa menutup secara sempurna. Aliran lumpur sama gas itu dicoba dialihkan ke dalam MGS, Mud Gas Separator, alat untuk memisahkan gas dari lumpur, tapi volume gasnya yang sudah terlalu besar membuat MGS-nya bahkan sudah tidak bisa memisahkan, guys. Akhirnya gas metana dari dalam bumi, guys, naik dan mulai menyebar di dek Anjungan. Dan kalau kalian tahu, gas metana itu mudah sekali terbakar. Jam 21.47, gas metananya udah sampai ke generator diesel yang memiliki sistem exhaust, pembuangan panas. Suhunya itu bisa mencapai ratusan derajat Celcius, dan gasnya masuk terhirup ke dalam mesin tersebut, dan karena kesedot itu terjadi ledakan. Dar! At approximately 9:49 p.m., the flammable hydrocarbons found an ignition source, and the first explosions shook the Deepwater Horizon. Menurut laporan resmi dari Komisi Nasional Amerika Serikat dan saksi mata dari kru Anjungan atau rig, dikatakan bahwa ada suara tekanan gas tinggi dan ledakan besar di jam 9.49 itu diikuti dengan kekacauan di Anjungan. Semua orang yang ada di Anjungan itu baru sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Para kru juga mencoba untuk menutup BOP-nya secara manual, tapi gagal karena kerusakan mekanis. Mereka mencoba menekan tombol otomatis yang ada di BOP untuk menutup sumurnya, itu pun tidak berfungsi. 2156 api terus menyebar, dan percikan apinya akhirnya memicu ledakan kedua yang lebih besar. Dan api mulai melalap Anjungan tidak terkendali. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Anjungannya udah kayak lautan api, guys. Para pekerja di dek pengeboran dan ruang mesin tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri. Sampai 11 orang pekerja kehilangan nyawa mereka dengan cara yang sangat tragis. Sebagian dari pekerja lainnya mencoba untuk menyelamatkan diri dengan lompat ke laut, dan suasana di Anjungan itu bener-bener chaos, guys. Ada yang mencoba untuk menyelamatkan teman kerjanya, ada yang terhimpit bagian tubuhnya, tertimpa barang-barang berat, terkena ledakan dan terluka. Pokoknya situasinya benar-benar hancur malam itu. Selama lebih dari 36 jam setelah ledakan pertama, Anjungan Deepwater Horizon itu terus terbakar. Panggilan darurat pertama ke Coast Guard itu terekam pada 2152, dan penjaga pantai Amerika Serikat dan juga tim penyelamat mencoba untuk menyelamatkan para pekerja dan memadamkan api yang terus berkobar. Apinya berkobar besar selama berhari-hari sampai pada tanggal 22 April 2010, Anjungan yang akhirnya melemah tenggelam ke dasar laut. Tapi tragedi ini, seperti yang aku bilang, menyebabkan 11 orang pekerja kehilangan nyawa mereka. Ini adalah nama dari korban-korbannya. Masalahnya nggak selesai di sini. Jadi ketika Anjungan atau rig Deepwater Horizon itu akhirnya tenggelam, sebuah pipa panjang yang menghubungkan Anjungan ke dasar laut itu juga ikut patah. Dari situlah minyak mulai mengalir tanpa henti, guys, ke Teluk Meksiko dan mencemari lautan. Awalnya British Petroleum, BP, bilangnya bahwa mereka tahu itu yang keluar cuma sekitar 1000 barel kok per hari. Tapi menurut investigasi pemerintah Amerika Serikat, perharinya volume minyak yang keluar itu mencapai 60.000 barel, 60.000 tong. Menurut NOAA diperkirakan bahwa total minyak yang tumpah itu sebanyak 4 juta barrel. Ada sources lain yang bilang 3,2 juta, ada yang bilang juga sampai 4,9 juta barrel. 4 juta tong, kalau satu tongnya 158 liter, berarti sebanyak apa, guys? 632 juta liter minyak. Makanya bencana ini sampai dinobatkan sebagai bencana minyak terbesar dalam sejarah laut modern. Dampaknya pun kemana-mana. Lautan jadi lautan minyak, merusak semua ekosistem di laut, ribuan nelayan kehilangan pekerjaan, industri pariwisata hancur, warga sekitar pun mendapatkan dampak kesehatan yang berkelanjutan, yang mana paparan polusi udara dari minyak pembakaran dan gas itu menyebabkan orang-orang punya masalah pernafasan, batuk, sesak nafas, sampai gangguan kulit, guys. Kayak tadi aku bilang di awal, 65.000 penyu mati, yang mayoritas adalah spesies Camp's Ridley, penyu paling langka di dunia. Dan banyak banget penyu-penyu muda yang terbakar saat dilakukan proses pembersihan dengan metode pembakaran permukaan laut. Jadi karena mereka nggak bisa nafas di bawah penuh minyak, mereka berenang ke permukaan terus kebakar. 1.400 lumba-lumba juga terdampar, banyak diantaranya adalah betina hamil atau bayi. Dan populasi lumba-lumba turun drastis di wilayah Teluk Barat Louisiana. Ketika dicek bangkainya, banyak lumba-lumba yang menunjukkan kerusakan paru-paru, liver, dan sistem kekebalan. 800.000 burung laut seperti pelikan juga mati karena bulu-bulu mereka terlapisi minyak, membuat mereka kehilangan isolasi suhu dan tenggelam atau
seperti kedinginan. BP bersama pemerintah Amerika Serikat dan juga badan-badan seperti NOAA, EPA mengerahkan ribuan relawan untuk membantu pembersihan ke lokasi. Mereka menggunakan sebuah dispersan kimia bernama Corexit yang ternyata menuai kontroversi karena Corexit ini membuat minyak malah lebih beracun, 52% lebih beracun dan lebih merusak habitat laut. Bahkan relawan-relawannya itu melaporkan masalah pernafasan, iritasi kulit, sampai gangguan mental seperti depresi dan PTSD. Nah, setelah bencana terjadi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu memulai investigasi pidana menuduh BP, Transocean, sama Halliburton melanggar Clean Water Act atau CWA dan Oil Pollutant Act OPA karena kelalaian dan kesalahan teknis. Dan akhirnya BP, Halliburton, sama Transocean itu dinyatakan bersalah. BP dihukum dengan $4,5 miliar denda pidana dan $20,8 miliar penyelesaian perdata. Halliburton kena denda $200.000 dan $1,1 miliar, dan Transocean juga tetap dihukum sebesar $400 juta dan denda perdata $1 miliar untuk pelanggaran kerusakan lingkungan. Gak main-main guys dendanya. Beda ya sama yang kita. Beda sumur, beda cerita. Tapi sama-sama minyak. Sayangnya beda keluarga. Beberapa pihak lainnya juga dihukum dan diberikan denda. Selain itu, ada 2 orang spesifik yang tadi kita sempat bahas. Pemimpin lapangan BP, Robert Kaluza, sama Donald Vidrin yang hari itu datang ke Anjungan dan mendorong proses pengeboran. Mereka didakwa atas penghilangan nyawa akibat kelalaian, tapi pada 2015 katanya tuduhannya dibatalkan karena kurang bukti. Gila banget. Anyways, balik lagi ke Deepwater Horizon. Tumpahan minyaknya itu berlangsung selama 87 hari, hampir 3 bulan. Dan walaupun udah terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu, sampai hari ini Teluk Meksiko itu belum benar-benar pulih. NOAA mengatakan bahwa pembersihannya itu harus terus dilakukan sampai tahun 2030. Miliaran dolar dialokasikan juga untuk melakukan restorasi, tapi Teluk Meksiko diperkirakan bakal butuh masih banyak waktu lagi guys untuk bisa mulai pulih. Dan sampai sekarang, efek jangka panjang terhadap lingkungan yang terjadi karena tragedi ini masih terus dipelajari. Apa menurut kalian pelajaran terbesarnya? Coba komen di bawah. Itulah tadi tragedi oil spill atau pertumpahan minyak terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Bahkan mungkin sejarah dunia ya. Maybe that's a specific. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian pernah dengar sebelumnya? Aku yakin teman-teman yang sekolah atau kerja di bidang migas pasti tahu tentang Deepwater Horizon. Jujur susah banget untuk mengerti dan menjelaskannya lagi. Kalau misalkan ada koreksi atau tambahan, boleh banget guys ditulis di bawah, ditambahkan, bantu aku untuk jelasin ke neroris lainnya termasuk aku. But what a tragedy. Semoga tidak pernah terulang lagi. Dari semua yang sudah kita bahas guys, tragedi mana yang paling menyayat hati kalian dan paling gila? Coba komen di bawah. Kira-kira next episode kita harus bahas tragedi apa? Boleh banget di komen di bawah. Dan besok kita ketemu di Neror, jadi make sure kalian subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Anjungan Deepwater Horizon itu dinobatkan Deepwater Horizon itu di Halliburton bertanggung jawab untuk proses penyemanan. Apa sih ngomongnya penyemanan? Karena kelalaian. Apa tadi? Sorry.